Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mauludin Syakur, mahasiswa Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang teks prosedur. Pertama adalah pengertian dari teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang cara atau petunjuk untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Jadi, di dalam teks prosedur itu berisi tentang cara atau petunjuk dalam membuat atau mengerjakan sesuatu. Misalkan, teks contohnya adalah teks prosedur cara membuat mie goreng. Jadi, dalam teks tersebut berisi tentang cara atau petunjuk untuk membuat mie goreng. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur ada 4. Yang pertama adalah terdapat kata kerja aktif. Yang kedua terdapat kata keterangan. Yang ketiga terdapat kalimat perintah. Dan yang keempat terdapat konjungsi. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah menggunakan 3 jenis kalimat. 3 jenis kalimat tersebut ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Contohnya adalah goreng ikan sampai kekuningan. Kemudian ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang mengandung pernyataan. Contohnya adalah wedang jahe adalah minuman yang sangat cocok disajikan saat cuaca dingin. Kemudian ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Contohnya adalah bagaimana cara membuat nasi goreng yang lezat? Kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Ada 2 konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata hubung yang menyatakan syarat. Contohnya adalah jika, bila, seandainya, dan lain-lain. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menandakan urutan waktu. Contohnya adalah lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga adalah menggunakan numeralia, pronomina, dan verba. Numeralia adalah kata bilangan. Numeralia yang digunakan dalam teks prosedur ada 2. Yang pertama ada numeralia urutan. Numeralia urutan adalah kata bilangan yang menandakan urutan waktu. Numeralia urutan ini dapat digunakan untuk menggantikan konjungsi temporal. Contohnya adalah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada numeralia kuantitas. Numeralia kuantitas adalah kata bilangan yang menunjukkan jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya adalah diamkan di kulkas selama 1 jam. Kemudian ada pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Pronomina yang digunakan dalam teks prosedur juga ada 2. Yang pertama ada pronomina petunjuk. Pronomina penunjuk ini biasanya mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya adalah aduk adonan tersebut hingga mengental. Kemudian ada pronomina persona. Pronomina persona ini biasanya mengandung kata Anda, saya, kami, dan kalian. Contohnya adalah tambahkan topping sesuai selera Anda. Kemudian ada verba. Verba adalah kata kerja. Seperti yang saya jelaskan pada ciri-ciri teks prosedur. Jadi, teks prosedur ini menggunakan verba atau kata kerja aktif. Contohnya menggoreng, menumis, mengiris, dan lain-lain. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya tujuan ini terdapat pada paragraf pertama teks prosedur dan dijelaskan secara singkat. Yang kedua adalah alat tambahan. Tentu dalam teks prosedur harus terdapat alat dan bahan. Contohnya adalah teks prosedur cara membuat mie goreng. Tentu di dalam teks prosedur tersebut terdapat alat dan bahan untuk membuat mie goreng. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah tahapan atau proses untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut harus dijelaskan dengan kalimat yang jelas agar pembaca tidak kebingungan. Yang terakhir ada penutup. Penutup ini biasanya berisikan kesimpulan atau manfaat untuk pembaca setelah mengikuti petunjuk
di dalam teks prosedur tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai teks prosedur. Apabila ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar. Thank you and see you in the next video. Bye bye.